YouTuber mujahidin, penjilat pantat Rizik, lawan ini konten buzzer, ini buzzer gratisan. Tidak terdaftar sebagai buzzer. Kalau ada yang mau bantu TIJ yang ngeluarin duit sendiri, nggak dibayar. Seperti yang dituduhkan oleh si Najih Maimun. Kata si Najih Maimun itu, kalau ada orang-orang yang mendukung tesis IMAT, itu orang-orang bayaran, kepala bapak kau. Ya Rab, berikan kesadaran kepada si Rizik. Ya Rab, berikan kesadaran kepada Bahar. Jadikan mereka sebagai orang, sebagai manusia, layak disebut sebagai hamba. Ya Rab, jangan sakiti mereka, lindungi mereka. Jadikan mereka sebagai hamba-hambamu yang sadar, yang baik. Jangan menjadi benalu, jangan menjadi tuman, jangan menjadi pengkhianat. Ya Rab, berilah keselamatan kepada si Rizik dan juga si Bahar dan juga antek-anteknya. Sadarkan mereka ya Rab, ampuni mereka ya Rab. Jangan hinakan mereka ya Rab. Hamba tahu mereka akan hina sebentar lagi. Jangan hinakan mereka ya Rab. Mereka adalah makhluk-makhlukmu yang bernama manusia. Jangan hinakan mereka ya Rob. Jangan hinakan mereka ya Rob. Jangan hinakan mereka. Hamba tahu caramu itulah yang terbaik, tapi ana tidak mau. Hamba tidak mau ya Rob. Jangan hinakan mereka ya Rob. Jangan hinakan mereka. Berikan mereka kesadaran, berikan mereka kesempatan, jauhkan mereka dari segala mara bahaya. Jangan hancurkan mereka ya Rob. Tetapi segala bentuk kezaliman, keburukan, kesesatan yang ada pada diri mereka, itu saja yang dihilangkan ya Rob. Jadikan mereka sebagai sosok-sosok yang bermanfaat. Jadikan mereka sebagai sosok yang bermanfaat, yang jujur, yang adil, yang amanah. Jadikan mereka sebagai tokoh yang bermanfaat untuk rakyat ya Allah. Jangan hinakan mereka. Jangan hinakan. Doakan supaya mereka tidak dihinakan. Tahun ini tahun-tahun kehinaan bagi mereka ya Rob. Ya ikhwan, tahun ini tahun kehinaan bagi mereka, tapi kita tidak mau mereka dihinakan. Doakan yang terbaik buat mereka. Kita tidak ingin terjadi perpecahan, permusuhan di antara kita, apalagi peperangan. Kalau sempat terjadi peperangan, habis mereka. Habis. Saya tidak ingin peperangan seperti perang Cumbuk yang terjadi di Aceh. Cukuplah kami sebagai korban. Pelajari sejarah perang Cumbuk. Keluarga saya itu habis dibantai, sampai yang dalam ayunan pun dibantai. Datuk-datuk kami harus mengungsi ke dalam hutan. Makanya saya jadi orang hutan hari ini. Jangan mendoakan yang buruk untuk orang lain. Kalau doa yang buruk, keburukan itu akan balik ke kita. Seperti halnya yang dicontohkan oleh si bencong Rizik ini. Ya Allah, hancurkan sehancur-hancurnya. Memang Allah anak buah kau. Mana si Bahar? Itu si Rizik sudah ku roasting. Coba. Prajurit pembela bibir merah, bangkitlah kita semua. Hajar TIJ, sajar sampai berdarah-darah. Kita tidak membenci mereka, walaupun kita tidak cinta kepada mereka. Biar kalian tahu diri sedikit. Kami tidak ada urusan untuk membenci kalian, dan kami tidak ada kepentingan untuk mencintai kalian. Masalah surga kalian itu silahkan urusan kalian itu. Kami nggak ngurus surga kalian.
Kami tidak pernah ingin surga dari kalian. Kami mengharap ridho dari Allah. Surganya Allah yang kami harapkan, bukan surga kalian. Surga kalian kan simpan buat anak cucu kalian. Kami nggak penting. Saya pribadi nggak penting sama sekali surga kalian itu. Nggak penting. Ya, wallahi nggak penting surga kalian. Kalian simpan itu buat anak-anak cucu kalian. Buat kami nggak usah. Biarlah kami mengharapkan, walaupun kami tidak pantas, mengharapkan ridho ilahi, surganya Allah. Nggak mengharap sedikit pun surga dari kalian, syafaat dari kalian, nggak butuh. Ogah, TJ ini surga, ogah. Ini duitnya sekalian surganya, ogah. Ogah, mo, han, nggak butuh. TJ jangan menikahi perempuan-perempuan dari keluarga, nggak mau. Perempuan dari keluarga kami itu suci segala macam, nggak mau. Ini kau nikahi TJ, ku kasih duit, nggak mau. Nonit, nyet. Ini ubabah, ini ubah. Ini bibit super, nggak mau. Bang, lu nggak takut dipersekusi Kibin? Bang, pertanyaan lawas itu bang. Itu udah 2 tahun yang lalu pertanyaan itu. Jadi abang nanyanya gini, Bang TJ kok ngomong gini, nggak takut Kibinnya nanti sedih gitu aja? Nah, ya. Nah, Kibin itu takut persekusi TJ, ku bilang sama kalian. Mereka menganggap di belakang TJ ada intelijen. Mereka menganggap TJ intelijen. Mereka menganggap TJ ante-ante rezim. Itu mereka yang ngomong, utusan dari Petamburan yang ngomong. Utusan yang Petamburan datang satu mobil ke rumah gua, nanya itu. Jadi saya kasih tahu di sini, TJ tidak ada hubungan apa-apa dengan rezim, kecuali dari sebagai rakyat kepada pemerintah. TJ itu nggak ada hubungan apa-apa, nggak ada intelijen di belakang TJ. Kalau ada intelijen di belakang TJ nggak bisa dijebloskan ke penjara 20 hari. TJ, ya. Terus pasukan-pasukan yang dididik oleh militer di Aceh itu nggak ada sangkut paut dengan TJ. Nggak ada sangkut paut, gitu. Saya dengan Kibin-Kibin ini nggak ada urusan, gitu. Kalau misalnya kalian mau pukul saya, ya, kalian mau bunuh saya, ya saya pasrah kepada Allah. Saya nggak berani melawan. Saya ini pengecut, kan begitu kata kalian. Saya ini pengecut. Saking pengecutnya saya nggak berani didatangi oleh Kibin-Kibin. Justru yang datangi saya dari pihak kepolisian dengan laporan kepemilikan senjata api ilegal. Jadi gitu. Bagaimana mungkin saya peliharaan rezim? Bagaimana mungkin di belakang saya intelijen, sementara yang ciduk saya polisi? Nggak mungkin. Jadi kalian kalau memang ketakutan, jangan menebarkan fitnah, saudara. Ya. Jadi pasukan keputihan kalau nggak punya keberanian, kalau demam, kalau menggigil dengar nama TIJ, jangan salahkan TIJ. Mungkin ketika kalian melihat TIJ yang kalian lihat seekor harimau, gua nggak mau, gua bukan binatang, walaupun itu harimau, gua bukan. Pas kalian lihat tiba-tiba muka TIJ berubah, alis TIJ naik, mata TIJ naik, seolah-olah di mata kalian harimau. Bukan, saya bukan binatang, saudara. Gitu. Oh, masalah si Bahar jadi curut di depan TIJ,
itu urusan dia, berarti dia kurang berani. Padahal TJ seorang pengecut, seorang yang lugu, seorang yang imut-imut, seorang yang lucu, cute. TJ bukan cute, tapi cute. Cute banget, cool, gitu, ya, bukan ciut. TJ-nya cute, faham? Nah, itulah TJ. Kalau ciut enggak. Misalnya kalian datang ke rumah rame-rame, saya enggak takut gitu, saya enggak gemetaran gitu, saya enggak merasa terzolimi, enggak. Nah, pasukan-pasukan berani mate, pasukan-pasukan yang berani matiin, kerahkan. Pasukan bodrek, kerahkan. Nyari TIJ, katanya sampai ke lubang semut. Ternyata nggak sampai ke lubang semut, cuman sampai ke lubang semit aja. Orang imut-imut, kecil, mungil, kayak gini kalian takuti. Apa kata dunia? Terus kalian ngaku sebagai mujahidin. Ya Jundallah, TIJ halal darahnya, saudara. Ya junudallah, sirulil amar fi sabilillah, yansurna rahman. Ya junudallah, ya junudallah, hayya lil jihad, fityatal bilad, bil udda wal atat, nazarul fasad. Hayya lil jihad, hayya lil jihad. Kan gitu. Jangan azan yang kalian rubah. Nasyid, jangan nasyidnya ayo, ayo ganyang fufu Firza, ganyang susu Firza sekarang juga. Itu bukan nasyid. Itu bukan menaikkan semangat, bukan nasyid menaikkan girah. Justru nasyid itu menaikkan gairah, gairah birahi. Namanya juga susu Firza, gua aja doyan, apalagi orang tua. Gua yang muda aja doyan. Kalau gua dikasih kesempatan untuk memiliki susu Firza, sebulan gua nggak keluar kamar, sebulan sampai kosong itu kemasannya, nggak keluar gua. Ya, tapi itu bekas imam, nggak apa-apa, nggak akan menempel, kan dia mandi. Kalau gua gitu. Jangan gitu yel-yelnya yang semangat. Ya junudallah, sirulil amar fi sabilillah, yansurna rahman. Ya junudallah, ya junudallah, hayya lil jihad, fityatal bilad, bil udda wal atat, nazarul fasad. Hayya lil jihad, hayya lil jihad, hayya ya ikhwan. Nah, gitu. Ini ayo, ayo ganyang susu Firza, ganyang susu Firza sekarang juga. Laki-laki sejati itu tidak akan pernah membelakangi masalah, lari dari masalah, apalagi lari dari kenyataan. Lihat TJ, nggak pernah lari. 10 hari gua pasca dilaporkan, gua udah tahu itu gua mau dijemput sama polisi. Lari gua. Kau tanya sama Bang Alawi Aceh. Ada beberapa orang Bang Alawi Aceh, termasuk Bang Alawi Aceh yang ngasih tahu ke gua, tapi gua udah tahu sebelumnya. Saya udah ngarang lagu. Ayo, ayo ganyang susu Firza, ganyang susu Firza sekarang juga. Saya masih penasaran. Sempat lihat tapi belum sempat pegang. Semoga aja mereka pada sadar, terutama Bahar yang keras kepala. Bahar bukan keras kepala, sok keras bang, sok keras. Banci kok, neriak orang lain banci. Mereka kebiasaan, maling teriak maling, ya, maling jemuran teriak maling jemuran, biar mereka nggak disalahkan. Banci teriak banci, sok keras. YouTuber mujahidin, penjilat pantat rijik,
Lawan ini konten buzzer, ini buzzer gratisan. Tidak terdaftar sebagai buzzer. Kalau ada yang mau bantu TIJ yang ngeluarin duit sendiri, nggak dibayar. Seperti yang dituduhkan oleh si Najih Maimun. Kata si Najih Maimun itu, kalau ada orang-orang yang mendukung tesis IMAT, itu orang-orang bayaran, kepala bapak kau. Kepala bapak kau. Kalian pikir kami cowok apaan? Kami bukan cowok komersil, bro. Tidak seperti Bahar. Beli sempak aja harus ngemis sama Mukibin. Beli BH bininya harus ngemis. Kami bukan seperti itu. Mau ngisi bensin harus ngemis. Kami bukan begitu. Kami pekerja keras. Kami bukan pewaris. Kami perintis. Itu ku bilang sama kalian. Jangan kau bilang seenak kau. TIJ ini orang bayaran, dibayar oleh rezim. Kau dibayar berapa TIJ? Sepeser pun belum. Nggak butuh gua. Gua bukan orang yang nunggu makan siang gratis. Bukan yang nunggu pupuk gratis. Apa yang bisa ku buat, apa yang bisa ku lakukan, apa yang bisa menghasilkan untuk menunjang ekonomi keluarga, aku bersedia. Tanpa harus menunggu dan menunggu. Cukuplah doa dan juga ikhtiar. Aku tidak pernah takut miskin. Karena aku yakin bahwa aku ini hamba dari Yang Maha Kaya. Aku bilang sama kalian, aku kalau butuh sekali uang, aku minta sama biniku. Nggak aku minta sama orang. Aku tahu rakyat sedang susah. Nyari kerja pun sulit. Nggak aku minta sama orang. Aku tahu mereka sedang kesulitan. Akibat banyak sekali koruptor yang merajalela di negeri ini. Kuciptakan lapangan kerja untuk orang-orang yang ada di sekitarku. Buka lahan, hutan, rimba, segala macam. Kubuka tanpa merusak. Tanpa pupuk kimia, tanpa bahan kimia, kuciptakan sendiri. Nah, pala lo bau menyan, Rizik. Jangan kau fitnah. Fitnah itu tidak akan pernah memenangkan kita. Fitnah itu justru akan menghancurkan kita. Ya, banyak ngoceh. Ya iya si Rizik sekarang udah nggak berani ngoceh, udah kabur. Al-kaburi, saudara. Nah, ya. Jadi begitu. TJ kapan pernah minta duit sama Habib? Coba bilang. TJ kapan pernah minta duit sama Habib? Tapi kalau Habib minta duit sama gua pernah. Buat beli susu anaknya, buat anaknya sakit, sekali ku kasih, dua kali enggak. Minta peci seperti yang ada di kepala TJ, ku kasih. Bukan aku bangkit-bangkit, cuman ku bilang, ku kasih tahu. Aku nggak minta duit sama mereka. Jangan kau bilang, TIJ ini dibayar berapa? Gua bukan mata duitan seperti kalian. Bukan. Makanya gua suka perempuan-perempuan yang kerja keras. Suka gua. Bukan nyari janda kaya. Cuman modal biji sama batang, enggak. Ya, gua nggak gitu. Makanya kalau ada perempuan yang tomboy-tomboy, gue suka. Yang mau bertani, bantu orang tua, melihara sapi, melihara kuda, ataupun pekerja keras lainnya, jadi kuli. Gue suka perempuan seperti itu. Bukan nyari janda kaya, artis, ini, itu. Gue nggak mau seperti itu. Kenapa gue nggak mau? Nggak mau makan duit dari istri, dari perempuan. Kalau dari istri gua, kan udah jadi istri gua nih. Kita sama-sama dalam rumah tangga. Mensupport. Kayak sekarang. Teh Yuli balik lagi ke luar negeri. Kuliah dia. Ditinggalkan warung. Gua jaga warung gitu. Kalau warungnya udah habis, rokoknya udah habis. Karena gua hisap sendiri ya kan. Gua minta modal lagi buat memenuhi warung. Gitu. Kita itu laki-laki, bro, bukan bencong.
Jadi nyari uang itu bukan nodong orang. Gua itu bajak, seorang pembajak, tapi bukan bajak laut, bukan bajak makam, bukan bajak nasab, bukan bajak apem. Yang gua bajak apa? Sawah. Membajak sawah itu merupakan bagian daripada rutinitas petani. Halalan thayyibah. Ingat ya, gua seorang bajak, bukan bajak laut, bukan bajak makam, bukan bajak apam, bukan bajak nasab. Gua bajak sawah. Bajak sawah itu halal. Yang dibajak sawah sendiri, bukan sawah orang. Kadang-kadang gua bajak sawah orang. Kenapa? Karena dia nggak mampu. Gua bantu. Nggak dibayar juga nggak apa-apa. Jadi gua bukan laki-laki komersil, teman-teman. Bukan orang yang dibayar oleh rezim gini begitu untuk kerja beginian, untuk ngomelin kalian. Nggak perlu gua terus dibayar oleh Kiai Imad. Kalau gua punya uang, gua bayarin Kiai Imad untuk beli kitab. Cuman sayang, masih ada keperluan yang lain. Aku balas ini. Ya, TIJ, kepanjangannya tukang intip janda. Setiap Jumat gua intipin janda yang punya anak yatim. Itu kerjaan gua memang. Terus kenapa malu gua ngintipin janda? Ya enggak. Gua ngintip janda kerja gua. Hari Jumat, khusus hari Jumat gua nggak kerja. Itu ngintipin janda gua. Janda yang miskin, yang punya anak yatim, yang hidup di bawah garis kemiskinan. Padahal gua hidup gua lebih pedih daripada dia. Rumah gua di kampung di pos ronda itu hampir roboh, saudara. Hampir roboh. Kalau kalian nggak percaya, kalau nanti datang ke rumah TJ nggak nyangka kalian. Terus saya makan gaji dari hasil ngebuzzer, jadi lonte politik. Gua bukan lonte. Gua pedagang, terus merangkap sebagai petani. Nah, walaupun nggak kaya-kaya ya begini hidup gua. Begini hidup gua. Gua nggak minta kaya, gua minta dicukupkan oleh Allah segala keperluanku. Nggak kaya nggak apa-apa. Tapi kalian jangan berdoa seperti saya. Ya Rob, jikalau kaya saya menjadi sombong, jikalau saya kaya menjadi tidak kenal saudara, memutuskan silaturahmi, menjadi sibuk, nggak bisa mengenali adik-adik saya, nggak bisa perhatian kepada adik-adik saya, nggak bisa membantu orang lain, lebih baik saya nggak kaya. Gitu doa saya. Kalian jangan. Kalian yang ingin kaya jangan seperti saya doanya. Kalau saya begitu doanya. Nah, ya. Jadi jangan kalian ikuti. Saya memang gila. Saya udah bilang saya gila. Nah, tapi bukan ODGJ. Kalau orang lain kan doanya, ya Allah berikan kekayaan kepada saya begini begitu. Saya mintanya sehat, waras, dicukupkan. Cukup aja udah cukup. Nah. Ya. Apalagi doa hancur. Saya baru tahu ada ulama yang pamer doa hancurkan sehancur-hancurnya. Ya Rabb, hancurkan sehancur-hancurnya kepada orang-orang yang membantai laskar kami. Udah, kalau wali nggak gitu doanya. Nah, nggak gitu. Ulama kibin, kita bilang kadrun marah. Hobi sekali dengan bala mereka. Saya cari tahu 2 tahun yang lalu, saya baru tahu kenapa mereka hobi bala. Kalau bala datang, pasang baleho, pasang muka sirijik gitu di situ. Anak buah sirijik. Nah. Terus kamera ke sini kamera jangan jauh-jauh ke sini kamera, moncong kami nih. Kalau ada orang lain
yang beda agama, jangan masuk ke sini kafir, bantuan kafir jangan. Nanti dia ada program ini, program itu, kristenisasi ini itu segala macam. Nah, nanti begitu mau pemilu baru, apakah ada orang lain yang membantu ketika meletus Semeru, ketika tsunami Aceh nggak bisa digoreng, maju kena, mundur kena. Tsunami Aceh dulu dibilang gini, kalau nggak ada FPI, siapa yang bantu ke Aceh? FPI cuma seupil, bantuan FPI cuma seupil. Terima kasih sudah membantu walaupun tidak ikhlas. Aku kasih tahu ke kalian, bantuan FPI ke Aceh seperti kita kencing di sungai. Kencing di sungai kayak gitu. TNI, Polri, pemerintah, LSM, mahasiswa, seluruh Indonesia. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah berpartisipasi membantu masyarakat Aceh ketika dilanda tsunami. Kemudian NGO luar, termasuk dari Tiongkok, relawan-relawan pasca tsunami itu. Ya, tentara-tentara luar, tentara Malaysia, Australia, Rusia, banyak lagi. Saya sampai 2008 saya kerja dengan Jerman dan Belanda melalui NGO mereka. GAA Jerman Agro Action, sama satu lagi TDH Tredezom Belanda. Saya sampai 2008 kontrak dengan mereka. Jerman sampai 2009. Itu. Bahar apa? Cuman pintir-pintir otong. Uli-uli boh. Orangnya ya mengaku-ngaku pejuang, ya mengaku-ngaku pahlawan untuk Aceh. Bue upi-upi boh. Gini. Upragakan. Nih. Ini terlalu besar untuk contoh si Bahar ya. Gini. Dia kerjaannya dulu gini. Sekarang aku pejuang. Ini otong, misalnya otong si Bahar nih. Kerjanya gini. Itu upi-upi bahasa Aceh. Upi-upi boh. Leuh upi-upi boh ya pegah doy pejuang no bau Aceh. Habis diginikan otongnya, ngaku pejuang di sini megang rencong, ngaku orang perang. Apa kamu nggak malu? Kamu ke Aceh teriak-teriak kalau kamu itu cucu pejuang. Ketika ditanya nanti siapa datukmu, kamu nggak tahu bilang apa? Di Aceh ini nggak ngaku-ngaku cucu pejuang. Hampir semua masyarakat Aceh keturunan pejuang, keturunan raja, keturunan mulia, kecuali yang cucu pengkhianat. Itu. Sekarang anak buah kau banyak yang cucu pengkhianat, tidak dipungkiri, ada juga yang goblok. Cucu ulama cium tangan si Bahar. Kerjaan gini, upi-upi boh. Terus ngaku pejuang. Mungkin saya hoax ya. Mungkin dia nggak bisa gini. Itu saya biasa kalau nggak ada kerjaan ya. Kalau dia nggak bisa begini. Begini dia. Begini paling. Kalau saya bisa begitu. Kalian bisa? Mbak Dewi bisa? Mbak Dewi enggak. Gini, upi-upi boh. Kalau Bahar gini ya,